illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Khawani fitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada masalah yang baru. Beliau mengatakan jima'u abwabil mauqif minal jama'ati wat tahassubat. Kumpulan bab-bab gitu tentang sikap al-mauqif, tentang sikap minal jama'at wat tahassubat, dari berbagai macam kelompok dan berbagai macam tahassub itu, berbagai macam kelompok. Nah, bab yang ada di hadapan kita para ikhwah adalah sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kehendak Allah kauniyah, iradah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaum muslimin itu akan terpecah menjadi banyak kelompok. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Jadi umatku, kaum Yahudi terpecah menjadi 71, orang Nasrani terpecah menjadi 72, dan orang-orang kaum muslimin akan terpecah menjadi 73. Jadi dengan makna yang sudah beberapa kali kita ulang-ulang, bahwasanya makna yang lebih anda cenderungi adalah makna di 70 itu bukan ala hakikatihi, bukan hakikat 70, tapi arti banyak. Jadi orang-orang Yahudi terpecah menjadi banyak kelompok, orang Nasrani terpecah menjadi banyak kelompok, lebih daripada perpecahannya orang-orang Yahudi, dan umatku terpecah menjadi banyak kelompok, lebih daripada perpecahan yang ada di tubuh Ahlul Kitab. Lah, perpecahan itu para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum, dalam arti kelompok-kelompok itu, ada kelompok-kelompok itu yang memang di luar Ahlus Sunnah, 72 dan 72 itu adalah kelompok di luar Ahlus Sunnah, yang satu adalah kelompok di dalam, yang satu adalah Ahlu As-Sunnah. Tapi ada yang beberapa kali kayaknya sudah pernah kita bahas pada pertemuan kita, yakni kajian-kajian kita, bahwasanya jalan kebenaran, jalan Ahlus Sunnah itu bukan jalan yang sempit gitu, tapi jalan yang lebar. Jadi jalan Ahlus Sunnah, jalan yang dia itu di atas Ahlus Sunnah itu bukan jalan yang sempit. Jadi menyimpang dikit, nyeleweng dikit, nyeleweng dikit, beda didik wis metu. Jadi dia itu jalan lebar. Jalan lebar anggaplah jalannya itu segini, jalan lebarnya itu segini. Jadi lewat kene ya tetap Ahlus Sunnah, lewat kene ya tetap Ahlus Sunnah, lewat tengah ya tetap Ahlus Sunnah. Jadi tidak harus sempit, metu titik keluar dari Ahlus Sunnah. Lah, ada kelompok-kelompok itu yang memang keluar dari tubuh Ahlus Sunnah. Ada ya organisasi, yayasan, pemikiran itu yang memang masih dalam koridor Ahlus Sunnah. Dan itu harus benar-benar hikmah dengan panduan syariat bagaimana kita mensikapinya. Jadi ada dua sisi. Ada dua sisi. Kelompok-kelompok yang itu di luar Ahlus Sunnah, bagaimana kita mensikapinya. Dan kelompok-kelompok yang itu di dalam Ahlus Sunnah. Jadi penyimpangannya, perbedaannya tidak sampai mengeluarkan orang dari garis Ahlus Sunnah. Lah, itu yang dibahas oleh beliau. Jadi perlu didudukkan masalah ini, karena ini adalah salah satu di antara masalah kancah dakwah yang sering jadi polemik di dalam dunia dakwah. Makanya beliau mengumpulkan bab ini atau masalah-masalah ini dalam pembahasan ini. Beliau mengatakan jima'u abwabil mauqif minal jama'ati wat tahassubat, bab at-tahazzub al-mamduh, bab pengelompokan yang terpuji. Ini yang terpuji. Jadi berkelompok ya kawan, kaum muslimin itu membentuk kelompok-kelompok. Itu ada yang terpuji, ada yang kelompok itu kan mulai dari organisasi, yayasan, komunitas, kemudian pesantren, paguyuban, paguyuban barang tak orang ya. Yani partai. Itu kan cuma nama. Intinya itu hizb, membentuk pengelompok. Jadi membentuk kelompok ini, kelompok ini kelompok itu, ini kelompok itu. Jadi ini adalah pesantren, ini yayasan, ini apa. Semuanya itu adalah al-jama'at wat tahassubat. Lah, pembuatan pengelompokan
di dalam tubuh kaum muslimin itu ada dua, ada at-tahazzub al-mamduh, ada at-tahazzub al-madhmum. Jadi ada pengelompokan yang itu adalah terpuji dan ada pengelompokan yang itu adalah tercela. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya kelompoknya Allah, hizbnya Allah, kelompoknya Allah, mereka adalah orang-orang yang menang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Engkau tidak akan mendapati kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mereka itu yuwadduna, yang mereka itu mencintai terhadap man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, meskipun orang-orang itu yang mereka menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka sendiri dan anak-anak mereka sendiri, aw ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, aw ashiratahum, atau kelompok mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu yang tidak mencintai, yang menentang Allah meskipun masih keluarganya, itu Allah tetapkan dalam diri mereka al-iman. Allah mantapkan, Allah tuliskan dalam hati-hati mereka rasa iman. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menguatkan mereka dengan roh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya kelompoknya Allah adalah orang-orang yang beruntung. Kedua ayat ini disebutkan oleh beliau, sisi pendalilannya jelas. Jadi Allah menyebut orang-orang yang baik itu berada dalam satu kelompok, dinamakan oleh Allah Hizbullah. Yani ala fa inna hizballah, bahwasanya kelompoknya Allah. Jadi orang-orang yang mereka berkumpul, yang mereka itu bersatu, berkelompok dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutnya itu dengan hizb. Hizb itu ya kelompok, hizb itu kelompok. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sisi bahwasanya kelompok ini adalah kelompok yang baik. Pertama, menyandarkannya kepada Allah, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, yang dalam bahasa Arab namanya idhofah, ma yudhofu gitu ya. Yang disandarkan kepada Allah itu dua. Yang pertama sifat, yang kedua bukan sifat. Jadi kalau yang disandarkan kepada Allah itu sifat, maka itu adalah salah satu di antara sifat Allah. Tapi kalau disandarkan kepada Allah itu bukan sifat, maka itu adalah idhofatu tasyrif, mengidhofahkan sebagai bentuk pemuliaan kepada makhluk tersebut. Jadi yang pertama ini adalah disandarkan kepada Allah. Yang kedua, Allah mensifati ini dengan orang-orang yang baik. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kelompoknya Allah. Berarti mereka adalah orang-orang yang terpuji. Mereka adalah orang-orang yang terpuji. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu akan menang, mereka itu akan beruntung. Jadi mereka itu akan menang, mereka itu akan beruntung. Berarti di sana ada kelompok pengelompokan yang dibenarkan oleh Allah, ada pengelompokan yang dibenarkan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi, dan dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku, zahirin 'alal haqq, yang mereka itu tegak membela kebenaran, menegakkan kebenaran. La yadhurruhum man khadhalahum, tidak akan ada yang mampu membahayakan mereka, tidak akan ada yang membahayakan mereka. Siapapun yang menghinakan mereka, siapapun yang menghinakan mereka tidak akan membahayakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah, ketetapan Allah, yaitu jelang hari kiamat nanti. Wa hum kadzalika, dan mereka tetap dalam kondisi tegak memegang kebenaran. Mana dari hadis ini adalah dari Rasulullah SAW itu mengatakan, di kalangan umat ini la tazalu ta'ifatun min ummati, umat Islam,
di kalangan umat Islam ini dari zaman beliau sampai hatta ya'ti amrullah. Amrullah yang disebutkan dalam hadis ini adalah saat Allah mengirimkan angin dari arah barat jelang hari kiamat. Yang mana siapapun pada waktu angin yang berhembus itu datang, yang di dalam hatinya itu masih ada mithqalu habbatin min iman. Jadi masih ada setitik keimanan, maka dia akan mati. Siapapun pada waktu angin itu dihembuskan oleh Allah dari arah barat ya, jelang hari kiamat. Itu sudah hari-hari jelang menjelang yani hari-hari kiamat. Siapapun yang dalam hatinya itu meskipun hanya ada setitik yani keimanan, mithqalu habbatin min iman dalam bahasa hadis itu. Yani masih ada setitik keimanan, maka dia itu akan mati, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu terjadilah apa yang ada dalam Sahih Muslim, di mana beliau mengatakan la taqumus saah idza kana fil ardi man qala Allahu Allah. Tidak akan pernah bangkit hari kiamat kalau di muka bumi ini masih ada orang yang mengatakan Allahu Allah. Kenapa? Orang yang dalam hatinya ada setitik keimanan itu akan mati. Makanya hari kiamat itu akan datang, saat itu adalah syirarul khalqi indallah. Jadi sejelek-jelek makhluk di sisi Allah adalah man taqumus sa'a wa hum ahya. Tatkala hari kiamat datang mereka masih hidup. Jadi pelaku sejarah kiamat gitu ya. Tapi berkiamat sudah sejarah ya. Ini pokoknya ini ya, yang tatkala kiamat itu datang mereka adalah orang yang kena kejadian ini hari kiamat. Makanya terjemahkan hatta ya'ti amrullah itu terjemahnya adalah sampai datang ketetapan Allah, sampai datang ketetapan Allah dalam arti sampai datang waktu itu, waktu jelang hari kiamat. Sejak zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum peristiwa itu, di dalam umat ini akan senantiasa ada orang yang tegak membela kebenaran. Ada orang yang tegak membela kebenaran. Jadi itu makna dari yani hadis ini. Jadi tidak pernah, nggak mungkin ada satu yani zaman yang di situ tidak ada orang yang tegak menegakkan ini kebenaran. Itu makna dari hadis ini. Siapapun yang akan menghinakan mereka, siapapun yang akan melawan mereka, tidak akan pernah mampu memadharatkan mereka, memadharatkan agama ya, memadharatkan di titik ini di titik agama. Makanya hadis ini ya menetapkan kepada kita Islam tidak akan pernah hilang sampai jelang hari kiamat nanti. Bisa hilang dari negeri kita, wa na'udzubillah ya, bisa hilang dari 1-2 negeri, tapi tidak akan pernah hilang dari dunia sampai nanti jelang hari kiamat. Nah, sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini adalah Rasulullah SAW menyebutnya dengan ta'ifah. Rasulullah menyebut kelompok yang tegak di atas kebenaran itu dengan ta'ifatun. Ta'ifah itu apa? Ya kelompok. Ya kelompok jenenge apa? Ya mungkin yayasan, organisasi, apa? Kelompok, komunitas, yani forum, terus apa nih? Yani sembolah, pokoknya yani kelompok. Nah, yani sisi penampilan dalilnya adalah Rasulullah menyebut orang-orang yang tegak itu dengan kelompok ta'ifatun min ummati, dan beliau memuji ini kelompok tersebut. Berarti di sana ada at-tahazzub yang memduh, pengelompokan yang memang itu dibenarkan, dipuji. Wa Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israil, sesungguhnya bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Orang-orang bani Israil itu terpecah menjadi 71 kelompok. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 kelompok. Kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka, semuanya terancam masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Qala faqila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, wa ma hadhil wahidah, siapa yang satu ini? Qal faqabala yadahu, Rasulullah menggenggam tangannya, waqal sambil mengatakan al-jamaah, dia adalah al-jamaah, yaitu, dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan yani tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian itu apa? saling berpecah belah.
Hadis ini barakallahu azanillahu yakum salah satu di antara redaksi hadis tentang perpecahan umat. Jadi redaksi yang paling kondang itu adalah Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani menjadi 72, kaum Islam akan terpecah menjadi 73. Itu redaksi yang paling kondang. Tapi redaksi-redaksi yang lain ada, termasuk di antaranya adalah redaksi ini. Redaksi yang ada dalam hadis ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, Yahudi Nasrani itu terpecah menjadi 71, dan umatku akan terpecah menjadi 72 yani firqah. Dan ini nggak ada masalah ya, ini nggak ada masalah. Yani kalau kita bawa kepada makna yang kedua, yani dulu pernah kita katakan ya kawan, hadis ini ada dua makna, ada dua kemungkinan makna. Hadis-hadis yang semacam ini ada dua kemungkinan makna. Jadi makna yang pertama, yani siapa yang megang HP? Tape. Sampai mana tadi? Ya. Jadi hadis ini ya ikhwan, itu yani ada dua makna di kalangan para ulama. Mana yang pertama, angka 70 itu memang angka hakiki gitu ya. Itu adalah memang jumlah hakiki ya, angka yang hakiki. Memang orang-orang Yahudi benar-benar 71, orang Nasrani 72, kaum muslimin 73. Ini makna yang pertama. Mana yang kedua? Angka itu adalah angka kinayah, angka yang menunjukkan makna lain, angka yang menunjukkan arti banyak. Ini angka yang menunjukkan arti banyak. Dengan mana yang pertama berarti 71, 72, 73. Dengan mana yang kedua, maka artinya adalah yakni kaum orang-orang Yahudi terpecah menjadi banyak kelompok. Orang Nasrani terpecah menjadi banyak kelompok, lebih daripada perpecahannya orang-orang Yahudi, dan kaum muslimin terpecah menjadi banyak kelompok yang lebih dari perpecahannya orang-orang Bani Israel. Dan mana kedua ini yang lebih anak cenderungi? Ini yang lebih anak cenderungi. Yang pertama, tinjauan sejarah. Bahwasanya perpecahannya orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih daripada 70 sektenya. Tinjauan yang kedua adalah tinjauan sejarah dalam Islam juga. Perpecahan orang-orang kaum muslimin sampai detik ini, kalau 70 lebih, 73 itu lebih. Jadi kalau sekedar perpecahan, itu tinjauan yang kedua. Yang ketiga ya, tinjauan riwayat. Tinjauan riwayat, angka itu berubah-ubah. Ada yang paling kondang 71, 72, 73. Tapi di sini yang Yahudi Nasrani 71. Yani kaum muslimin 72. Kaum muslimin itu yani 72. Tinjauan yang keempat adalah tinjauan bahasa. Yani tinjauan ya ikhwan, yani bahasa. Jadi bahasa 71, bahasa 72 itu ada dua makna. Ada makna lughawi dan ada makna urfi. Ada makna secara bahasa 70 ya 70. Yang kedua ada makna urf. Urfnya masyarakat bangsa Arab kalau nyebut 70 artinya adalah banyak. Dan kalau benturan antara makna bahasa dengan makna uruf dibawa kepada mana? Urf. Dibawa jadi kepada jadi makna uruf. Dan itu berlaku juga untuk negeri kita. Negeri kita ya ikhwan, di bahasa Indonesia, kalau ada orang atau kalau jadi angka yang menunjukkan arti banyak itu berapa? 1000. Jadi itu memberikan arti jadi 1000. Kalau ada orang mengatakan saya minta beribu maaf, benar-benar beribu ya? Yo. Ndawe mulute beribu maaf. Padahal maafin bimbing pisan lu ngomongi beribu maaf. Ya karena lafaz beribu itu 1000 itu menunjukkan arti banyak. Mengambil langkah 1000 itu jadi pergi sejauh-jauhnya. Kalau kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 999, 1000 berhenti ya enggak gitu ya. Yuk kan hitung juga. Yani mengambil langkah 1000 satu macam. Ya enggak mesti 1001 paling mentok ya pirong. Ini binatang kaki 1000 toh. Anak nggak yakin sampai 1000. Coba hitungan lah sampai 1000. Ini coba nyari hitungan lah sampai 1000. Ya karena di negeri kita bahasa 1000 itu bukan bahasa hakiki. Kalau konotasinya adalah semacam tadi, itu bukan bahasa hakiki. Maknanya adalah arti banyak. Dan dalam bahasa Arab angka 1000 itu angka yang menunjukkan banyak itu 70. Jadi angka yang menunjukkan banyak 70 lah. Semua itu
menguatkan bahwasanya makna dari 70 yang ada dalam hadis ini bukan 70 tapi banyak. Tapi itu banyak, sehingga dengan pemahaman itu ya redaksi ini nggak perlu dipertentangkan, nggak perlu dipermasalahkan, karena memang yang diinginkan bukan 70 berapanya, tapi adalah banyaknya itu. Jadi banyaknya perpecahan tersebut. Itu makna dari hadis ini. Mana dari ini hadis ini? Sisi pendalilnya ya kawan yang ayat sebentar. Sabda Rasulullah SAW, kulluhum finnar. Ini masuk dalam haditsul wa'id. Ini masuk dalam hadis ancaman. Bahwasanya orang yang mempunyai penyimpangan dari jalur kebenaran, maka mereka terancam masuk neraka. Namanya diancam ya kawan. Tananan opora itu banyak faktor yang lain. Apakah benar-benar terjadi ataukah tidak, itu masih banyak faktor yang lainnya. Karena kulluhum ini kembalinya adalah kepada kaum muslimin. Jadi semuanya terancam masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini ya kawan. Sisi pendalilan dari hadis ini, kelompok yang benar itu tetap namanya firqah. Jadi kelompok yang benar itu tetap namanya firqah. Jadi karena Rasulullah mengatakan wa inna ummati sataftariqu ala thnataini wa sab'ina firqah. Jadi umatku akan terpecah menjadi 72 firqah. Firqah itu apa? Kelompok. Jadi semua kelompok itu masuk neraka kecuali satu kelompok, gitu tak? Kulluhum, semua kelompok itu finnar illa wahidatun, ay illa firqatun wahidah, kecuali satu kelompok. Jadi yang benar pun namanya apa? Kelompok, firqah. Jadi yang benar itu tetap juga namanya firqah, kelompok gitu. Jadi kelompok, hanya kelompok yang benar. Jadi hanya kelompok yang benar. Beliau membawakan riwayat-riwayat ini ya kawan, hanya untuk menunjukkan bahwasanya pengelompokan kaum muslimin itu nggak mesti salah. Ini bisa jadi apa? Bisa jadi benar. Ini bisa jadi itu adalah pengelompokan yang benar. Nah, hadis berikutnya wa an Hudzaifah ibn Yaman, dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah, adalah orang-orang para sahabat itu mereka tatkala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka itu takon tanyanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr, tapi ini aku bertanyanya itu tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani, khawatir kejelekan itu akan menimpa diriku. Ini menimpa diriku. Kenapa ya kawan? Orang yang baik itu adalah orang yang melakukan dua sisi, mengamalkan kebaikan, menghindari kejelekan. Itu orang yang baik. Orang yang mengamalkan kebaikan dan menghindari kejelekan. Orang yang menghindari kejelekan tapi gak melakukan kebaikan, itu kurang baik. Orang yang mengamalkan kebaikan tapi gak menghindari kejelekan, itu juga kurang baik. Orang yang baik adalah orang yang mengamalkan kebaikan dan menghindari kejelekan. Makanya dulu makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kalimatnya yang kondang, la ya'riful Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Orang itu tidak akan pernah mengenal Islam yang sejati kalau tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Makanya salah satu di antara sisi ajaran keislaman itu adalah Rasulullah mengajarkan kebaikan dan Rasulullah SAW menganti-wanti umatnya dari perkara-perkara jahiliyah. Lah, para sahabat itu banyak yang lebih fokusnya kepada yang pertama, yaitu bertanya tentang amal-amal kebaikan untuk mereka amalkan. Tapi Allah mengilhamkan kepada Hudzaifah untuk lebih fokus ke titik yang kedua, dan dua-duanya baik ya. Ada yang fokus titik yang pertama, saat takon itu, ya Rasulullah ayyul a'mali khair, ya Rasulullah ayyul a'mali fil Islam khair, ya Rasulullah amalan apa yang paling utama, Islam apa yang paling utama, selalu begitu pertanyaannya. Jadi kebanyakan pertanyaannya itu semacam itu lah. Hudzaifah itu diilhamkan oleh Allah saat takon itu tentang kejelekan, dan itu beliau rasakan dalam dirinya. Kok merasa beliau itu dirinya itu video dewi gitu dari para sahabat yang lain. Para sahabat itu modelnya saat takon itu kebaikan. Kalau beliau kok kepinginnya saat takon itu kejelekan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata an yudrikani. Kalau aku itu kalau bertanya tentang kejelekan karena khawatir kejelekan itu akan menimpa diriku. Dan ini yang biasanya para ulama kalau menerangkan hadis ini mesti membawakan kalimat atau syair yang kondang itu. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqi. Aku mengetahui, aku mengenali, mempelajari kejelekan
Hah? La lisyarri, bukan untuk bisa berbuat jelek. Walakin litawaqi, jadi untuk bisa menghindari kejelekan tersebut. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi, orang yang tidak mampu membedakan antara kejelekan dengan kebaikan, khawatirnya terjerumus dalam kejelekan tersebut. Fakultu, aku pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna kunna fil jahiliyati wasyarr. Ya Rasulullah, dulu kita itu di zaman jahiliyah. Jahiliyah dalam masalah agama. Ya Rasulullah, dulu inna kunna, dulu kita itu berada di zaman jahiliyah dan zaman kejelekan. Faja'anallahu bihadzal khair, lalu Allah mendatangkan kepada kita dengan kebaikan ini. Kebaikan apa nih? Kebaikan zaman kenabian, kebaikan Allah mengutus Rasulullah dan menurunkan Al-Quran. Dan ini adalah zaman kebaikan yang sedang dialami oleh Hudzaifah di saat beliau bertanya itu kepada Rasulullah SAW di zaman kenabian. Faja'anallahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khairi min syarri, ya Rasulullah, setelah kebaikan yang kita alami sekarang ini. Maksudnya itu beliau ditunggu oleh zaman kenabian, hidup zaman kenabian. Apakah setelah ini akan ada kejelekan lagi? Dulu ya Rasulullah, kemarin kita itu dalam kejelekan, sekarang kita dalam kebaikan. Apakah nanti akan ada kejelekan lagi? Qala, beliau mengatakan, na'am. Ya, setelah zamanku ini nanti akan datang kejelekan. Qultu, aku kembali bertanya, wa hal ba'da dzalikal syarr min khair ya Rasulullah, kejelekan yang akan datang nanti khair lah insyaallah, jadi gak apa-apa kejelekan itu datang, tapi apakah setelah kejelekan nanti akan muncul kebaikan lagi? Qala, beliau mengatakan na'am, iya akan muncul kebaikan lagi. Wa fihi takhon, tapi kebaikan itu gak murni kayak kebaikan zaman sekarang. Zaman itu, zamannya Rasulullah bersabda ini, itu kebaikan murni. Setelah itu akan datang zaman kejelekan, setelah itu akan datang zaman ini kebaikan. Tapi kebaikan yang ada di zaman itu sudah tidak lagi murni, kebaikan yang sudah ada takhon. Takhon itu dukhon ya, dukhon itu apa? Asap. Kebaikannya sudah berkabut, kebaikannya sudah berasap. Ya wis gak jernih, kebaikannya itu wis gak bersih ya. Qultu wa ma dakhanu ya Rasulullah, yang membuat kebaikan zaman itu wis gak bersih, yang membuat kotor, yang membuat debunya itu apa ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Zaman itu ada orang-orang yang mengambil petunjuk bukan petunjukku. Engkau wahai Hudzaifah akan mengenali mereka dan engkau akan mengingkari mereka. Ini isyarat bahwasanya zaman itu masih di zaman sahabat. Ini qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu, aku pun bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan yang sudah berkabut itu akan muncul kejelekan lagi? Qala, beliau mengatakan na'am, du'atun ila abwabi jahannam. Iya, setelah itu akan muncul kejelekan lagi. Zaman itu akan banyak para dai, akan banyak para penyeru, orang-orang yang mengajak menuju neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, barang siapa yang memenuhi, mengikuti panggilan mereka, ajakan mereka, pasti akan mereka lemparkan dia ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, tunjukkanlah ciri-ciri mereka kepada kita. Apa ciri-ciri mereka? Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu ya kulitnya sama dengan kulitnya kita dan nada bicaranya juga sama dengan model bicara kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan jika aku nanti menemui mereka? Qala, beliau mengatakan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Yani wa imamahum. Engkau pegang teguh jamaahnya kaum muslimin, wa imamahum, dan pemimpin mereka. Qultu wa illam yakun lahum jama'atun wala imam, jika saat itu tidak ada lagi jamaah, tidak ada imam. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha, jauhilah semua kelompok-kelompok itu. Walau anta Allah bi asli syajaratin, meskipun kamu itu harus gigit akarnya pohon. Hatta yudrikakal maut, sampai kamu itu menemui kematian. Wa anta ala dzalik, dan engkau tetap dengan
kondisi memegang teguh yani hal itu. Nah, hadis ini ya Wan, sudah pernah lewat kayaknya beberapa kali hadis ini lewat di kitab ini, 2 kali atau 3 kali gitu saya ingat anak. Yang mana jadi Hudzaifah itu saat takon itu tentang apa? Kejelekan. Tanya tentang kejelekan. Beliau itu komentar, ya Rasulullah, kemarin ya Rasulullah, kita itu di zaman jahiliyah, zaman penuh dengan kejelekan, zaman penuh dengan jahiliyah dan dengan kejelekan, dengan syarr. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini. Jadi ini adalah zaman kejelekan. Lalu datanglah kebaikan ini ya Rasulullah. Ini zaman apa? Kenabian. Apakah setelah zaman kebaikan ini ya Rasulullah akan ada muncul kejelekan? Beliau mengatakan iya, setelah zamanku ini akan muncul kejelekan. Kejelekan itu kalau kita tinjau sejarah ya Wan, adalah kejelekan yang menimpa kaum muslimin di awal-awal masa keislaman dengan perpecahan dan peperangan antara kaum muslimin. Ini terjadi berawal dari terbunuhnya Umar, kemudian terbunuhnya Utsman, kemudian terjadi perang Jamal, perang Siffin, dan berbagai macam kemelut yang ada di zaman itu. Jadi kemelut yang ada di zaman itu. Itu kejelekan yang disyaratkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, setelah kejelekan ini apakah akan muncul kebaikan lagi? Beliau mengatakan iya, setelah itu akan muncul kebaikan lagi. Kebaikan ini adalah tatkala kaum muslimin yang di zaman ini itu terpecah belah sampai perang dahsyat bersaudara itu, mereka kembali bersatu di bawah satu kepemimpinan, dan itu terjadinya pada tahun 41 Hijriah di saat di saat lengser keprabonnya Husain atau Hasan ibnu Ali. Jadi kemudian diakuinya khalifah untuk semua lapisan kaum muslimin, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan, ini Al-Umawi gitu ya. Itu tahun 41 Hijriah, sehingga tahun itu dikenal dalam sejarah dengan nama Amul Jamaah, tahun bersatunya kembali kaum muslimin. Tapi karena sudah kadung retak di sini, api-api ngelim tetap ketok. Sudah kadung pecah, api-api ngelas tetap pecah. Lah, kebaikan yang ada di sini itu bukan kebaikan yang ada di sini. Ini kebaikan zaman kenabian, yang hati itu bersih, semuanya itu nggak ada masalah, semuanya itu adalah tunduk patuh kepada Rasulullah SAW. Kalau di sini itu secara zahirnya api, tapi hati nih memendam luka, ada goresan luka, nek iling-iling kudu nesuai, nek iling-ilingan untuk kudu apa? Ini memunculkan masalah, fihi dakhon. Ada masalah di sini. Kebaikannya ada masalah. Lah, dari sisi politik masalahnya di situ. Dari sisi agama, zaman itu sudah muncul orang-orang yang mereka itu apa? Mengajarkan yang bukan dari ajarannya beliau salam. Kelompok-kelompok ahlul bid'ah sudah muncul di zaman ini. Itu kebaikan. Tapi bagaimanapun juga secara umum kebaikan kaum muslimin. Lalu beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah zaman kebaikan yang wis gak murni tadi akan muncul kejelekan lagi? Beliau mengatakan iya, setelah itu akan muncul kebaikan lagi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kejelekan yang ada di zaman itu adalah munculnya para orang-orang yang mengajak kaum muslimin, mengajak umat manusia untuk menuju jalan neraka jahanam. Jadi beliau mengatakan du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Jadi Hudzaifah lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ciri-ciri mereka itu apa? Beliau mengatakan secara zahir mereka itu sama dengan kita. Zahire mereka itu sama dengan kita. Maksudnya ya kulitnya ya podo, lisane ya podo. Yang enggak podo itu hati. Nah, hati kan gak sing ngeru. Zahire sama. Dengan kita kaum muslimin itu zahirnya sama. Mereka kulitnya ya kulitnya kita, mereka nek ngomong juga nyanyi satu model dengan kita tatkala berbicara, Lah, itu apa ya? Sejarah yang pernah disampaikan oleh beliau salam, dan memang benar-benar terjadi persis sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Hudzaifah lalu bertanya, ya Rasulullah, kalau aku harus menemui kondisi itu, apa yang harus aku lakukan? Beliau mengatakan talzamu jama'atul muslimin, pegang teguh jama'atul muslimin. Jadi orang-orang yang mereka itu masih kokoh memegang ini kebenaran dan imam mereka. Menunjukkan ya ikhwan, di sana pada waktu itu ada kelompok-kelompok sesat. Di sana ada orang-orang yang masih berada di atas jamaah
kaum muslimin. Berarti ada kelompok yang tercela, ada kelompok yang terpuji. Ini ada kelompok yang terpuji. Jadi kemudian ini beliau menyebutkan itu. Ada satu lagi yang diistimbatkan oleh sebagian para ulama tentang masalah tahazzub al-mamduh. Jadi yang pertama mereka mengatakan, sebagian ulama kita mengatakan, yang pertama kali jadi mengelompokkan kaum muslimin menjadi kelompok yang terpuji itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kaum muslimin itu datang, mereka disatukan oleh Allah disatukan oleh Allah dengan satu ikatan, sama-sama Islam. Mereka sudah apapun pekerjaannya, apapun kabilahnya, apapun sukunya, yani apapun status sosialnya, tidak dipandang oleh syariat. Mereka semuanya satu, yaitu kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas kullukum min adam wa adamu min turab. Wahai sekalian manusia, siapapun kalian, mau itu berdarah biru, berdarah merah, berdarah hitam, jadi mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau statusnya tinggi, mau statusnya rendah, mau ini, mau itu, semua kalian itu sama. Kullukum min adam wa adam min turab. Dan Adam itu semuanya, Adam itu juga dari tanah. Semua kita itu sama, asal-usul kita itu dari tanah. Yang paling mulia insyaallah adalah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu itu menyebutkan itu. Allah sendiri mengatakan, menyebut mereka itu dengan satu nama, huwa sammakum al-muslimin. Jadi Allah menamakan mereka, kalian itu dengan muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Allah menamakan kalian dengan kaum muslimin. Jadi mereka dalam satu kesatuan keislaman, sama-sama muslim. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam tanda kutip ya, yang memecah mereka menjadi dua kelompok besar. Ada muslim muhajirin, ada muslim ansar. Allah mengelompokkan kaum muslimin dengan dua kelompok besar yang dilandasi dengan amal perbuatan. Landasannya pemecahan itu adalah yang hijrah dari negeri mereka ke kota Madinah untuk menyelamatkan agamanya dinamakan dengan muhajirin, yang menolong mereka dinamakan dengan ansor. Dan mau tidak mau muhajirin ansor itu kelompok, buktinya ono ketuai ya, meskipun ya gak tahu dipilih atau apa, gak resmi ono notarisi apa, tapi kan tetap. Jadi tatkala Rasulullah SAW perang Uhud, itu Rasulullah SAW tatkala musyawarah itu bagaimana ini? Tatkala perang Badar ya, wanjilang perang Badar kan ada orang Ansar, ada orang Muhajirin. Bagaimana Pak yang kita lakukan? Muhajirin ngomong, bicara. Rasulullah mengulang lagi pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama. Tetap kaum yang komentar kaum Muhajirin siap. Gimana? Yani Rasulullah mengulang lagi dengan pertanyaan yang ketiga. Kaum Ansar ya apa ya? Yani baru sadar, ya Rasulullah, seakan-akan kok jenengan menginginkan kami yang komentar, yang bicara. Ya Rasulullah, yani berjuanglah dan macam-macamnya lah. Kami akan selalu membantu. Jadi memang ada perwakilan kaum Muhajirin, ada perwakilan kaum Ansar sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW itu dalam banyak ceramahnya itu nyebut kelompok, ya ma'syaral muhajirin. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika pernah gawe pengajian khusus Ansor. Ini Ansor. Orang Muhajirin datang ditolak, gak masuk kelompok E. Ini gak masuk. Dalam kasus apa ya, Wan? Dalam kasus Hunain. Itu kan beliau pernah buat pengajian khusus orang-orang ini Ansor. Ada orang Muhajirin marah-marah, enggak, pengajian ini gak sampean gak duwe apa? Gak duwe KTA. Kau boleh masuk. Jadi kalau masuk ini pengajian khusus orang-orang Ansar. Sejak zaman Rasulullah itu sudah ada. Jadi itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dipandu kepemimpinannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya beliau inginkan adalah semua dalil itu menunjukkan kepada kita bahwa pengelompokan itu ada yang terpuji. Tahazzub itu ada yang mamdu, tidak semuanya kemudian ini tercela. Makanya ya kawan, gak usah a priori dengan kata-kata organisasi. Gak usah kemudian keringnya ono kata-kata organisasi hizbi. Ya memang hizbi yang mamduh. Ini memang hizbi ya kawan, kelompok, tapi ya kelompok yang terpuji. Jangan a priori dengan kata-kata yayasan, bagaimana? Komunitas, organisasi, bagaimana? Sopo lah, jamiah, ini forum, bagaimana? Grup, no cek muncul ini grup, apalah gitu ya.
Itu nama-nama itu adalah nama. Lah, yang kita lihat adalah hakikat dari yang ada di dalamnya. Ada beberapa kali ngomong sama antum. Kelompok itu apapun namanya, apapun bentuknya, apapun modelnya. Jadi adapun model kelompok itu kan tergantung kepada perkembangan zaman. Tergantung ya Juan kepada ini perkembangan zaman. Kalau dulu di zaman Rasulullah cukup pokoknya sing ketok paling aktif menjadi ketua. Meskipun nggak tahu jadi ketua secara otomatis ini adalah tokoh muhajirin, secara otomatis ini adalah tokoh ansor. Dengan perkembangan zaman butuh kemudian dinotariskan. Ini dinotaris muncul pembina, pengawas, pengurus itu ketuai. Ono ketua, ono sekretaris, ono bendara. Lah majelis taklim kita ya ono ketuai. Siapa ketua Ustaz? Kita muncul lah durung tak umumno. Ini kemarin itu kan diminta sama Kemenak ini yang kumpul-kumpul kok ngene iki harus didaftarkan apa? Ini sebagai majelis taklim yang terdaftar di negara. Anak katakan teman-teman semoga didaftarkan. Manut sama pemerintah kita. Atau enggak ada yang tercela. Daftarnya baru berapa hari yang kemarin? Seminggu yang lalu ya kayaknya. Seminggu, 2 minggu yang lalu gitu insyaallah keluar SK ini. SK apa? Kelompok. Ya ono ketuai barang, ono ketuai, ono sekretaris, ono bendahara. Jadi itu kan pengelompokan ya, Wan. Jadi itu pengelompokan ke belakang, nyanyi ke belakangnya semacam itu ada yang nyanyi semacam itu. Ono yang kelompok itu cilik, ono yang kelompok itu besar, ono yang kelompok itu besar sekali. Ada yang kelompok ini, ada yang nyanyi kelompok itu. Makanya anak tuh heran. Enggak boleh organisasi karena ada ART-nya. Aku tak guyu Al-Furqan ono ada ART ini. Siapa yang berani mengatakan Al-Furqan kelompok tercela? Kan doa ini. Juga ada ART-nya. Jadi ada ininya, ada ketuanya. Kan bikin yang namanya kelompok itu ini ketuai. Bedanya dulu itu ketuai gak formal, spontanitas gitu loh. Pokoknya sing paling alim, sing paling sing paling dituakan, sing paling ditokohkan menjadi ketua secara otomatis. Ini zaman itu. Sekarang kan pakai jalur yani apalah pokoknya ono dipilih, tunjuk dan macam-macamnya. Jadi itu kelompok ya, itu kelompok yang terpuji ini wa idzanazanillahu yani wa iyyakum. Itu ada beberapa kali mengatakan landasannya 3. Apabila 3 syarat ini ada, berarti dia kelompok yang terpuji. Yang pertama al-mabda' sahih. Jadi munculnya kelompok itu dilandasi dengan landasan yang benar. Jadi kenapa kok kelompok itu muncul? Karena ininya itu benar. Jadi kenapa kok muncul Yayasan Al-Furqan? Ya ben iso gawe pesantren, gawe dakwah. Karena nek pesantren gak ono yayasane dibubarno karo negara. Ya kenapa? Itu kan berarti mabda'nya itu sahih. Kenapa kok ono majelis taklim sabilillah? Ya karena yani apa? Yani ono majelis taklim ben ono yani jenenge. Kenapa kok ada begini? Itu namanya mabda' ya kawan. Sahih. Yani mabda' itu sahih. Landasan untuk membuat pengelompokan itu benar. Yang kedua ya kawan, aktivitas setelah kelompok itu terbentuk itu benar. Amal yang di dalamnya itu benar. Aktivitas tatkala kelompok itu terbentuk itu, aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu kelompok dakwah, kelompok apa? Sosial, kelompok apa? Pendidikan. Yani kelompok apa mana? Ya sing bener-bener lah. Sing bener-bener. Yang ketiga ya kawan, kelompokan itu dan ini paling inti. Kelompokan itu tidak dibangun di atasnya wala wal bara. Yani pengelompokan itu dan ini yang paling inti ya kawan. La yubna yani wara'ahu aw 'alaiha al wala wal bara. Tidak dibangun di atas taifah, di atas firqah, di atas apa? Hizb, di atas kelompok itulah. Itu al wala apa? Wal bara. Tidak menjadikan ta'assub. Jangankan kelompok-kelompok yang ada di zaman sekarang ya, kelasnya Muhajirin dan Ansor. Tatkala sampai menjadikan mereka itu membela kelompoknya tanpa ngecek kebenaran, itu dicela habis-habisan oleh Rasulullah SAW. Itu masih ingat tatkala
hadis yang pernah kita baca dahulu dalam Sahih Bukhari tatkala pulang dari perang Bani Mustalik. Barusan kayaknya kita masih barusan sekarang kita masih kita belum Ghazi dalam Sahih Bukhari. Itu pada waktu pulang dari perang Bani Mustalik. Pulang dari perang Bani Mustalik, yani suasana hati itu masih suasana perang. Biasanya Rasulullah SAW itu kalau pulang perang itu sengojo gak istirahat kecuali sudah super amat capek. Kenapa? Yani ben gak ngobrol. Nek wong itu atine sedang panas ya, kawan. Ati sedang panas, kan perang toh, darah itu mendidih kan. Kemudian fisik sedang capek, iku nek tersulut didik gampang nesu, gampang nesu. Lah caranya bagaimana? Yang digunakan zaman itu kan istirahat yuk mangan dulu ngono ya orang zaman itu. Mangan opo zaman itu ya. Ini istirahat di warung mangan sih ngono kan gak dadi capek teh kan. Jadi nyantai, mangan, seneng. Tapi zaman Rasulullah mau mangan opo? Tatkala itu maka yang beliau lakukan adalah bagaimana agar saat istirahat turun geblak turu. Jadi beliau itu sawang ojo pokoknya. Jadi jalan sama sahabat itu iki kak istirahat yo ya kan, tapi ini usul sama Rasulullah kan gak wani to. Ya Rasulullah istirahat riyen gak wani itu. Aku sih mimpin ono akeh sing protes. Tapi Rasulullah sih mimpin kok wani protes ngono. Ya jalan gitu sampai wis dalam kondisi yang sudah sangat penat. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita istirahat sekarang. Istirahat ya kawan. Lah lumrahe manusia ya kawan. Nek istirahat itu ning kelompoke dewe-dewe jadi teman-teman Ansor secara otomatis ngumpul ke teman-teman Ansor tolak-tolek di koncoku kono teman-temanku ngumpul ono setelah tolek oke koncoku ngumpul itu manusiawi ya kawan. Makanya anak itu sering ngomong sama teman-teman santrian, kalau memang ada nih malam Jumatan terus ono teman-teman Lombok kumpul, teman-teman Lombok, teman-teman Sarawak kumpul, Barno tuh ya kawan. Itu manusiawi ya kawan. Ojo kemudian peksa, itu manusiawi. Ya wong sahabat tidak menghindari kok dan biarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusiawi. Lah tatkala itu mereka butuh apa? Butuh air. Salah satu teman muhajir mengatakan, "Nyani Mas, coba banyu nang sumur depan situ." Oh nggih, ngono. Berangkatlah sahabat muhajirin. Qadarullah di waktu yang sama teman-teman Ansor juga butuh. Ini kelompok muhajirin ngumpul-ngumpul di sini, ini kelompok Ansor ngumpul-ngumpul di sini. Kan ngobrolnya yo beda. Yani ini ono klepisane yo beda ngono ya. Ini ono manganane yo beda, ngobrolnya yo beda kan ngono to ya, Pak. Ini yo beda. Jadi teman Ansor yo butuh air. Ketemulah mereka di Di sumur. Ketemu. Lah karepe orang muhajirin ini ngejak guyon. Orang muhajirin kan wong Mekah ya. Wong Mekah itu wong kota. Perasaannya orang kota itu rata-rata gak terlalu sensitif, terlalu biasa lah, kaken interaksi biasa. Lah wong Ansor itu kan wong desa. Wong desa itu serba serba pakewo, serba sensitif gitu. Ono masalah didik ono ya orang desa lah rata-rata. Dan itu ternyata zaman dulu semacam itu sahabat Ansor itu, sahabat muhajirin itu ketemu pantat itu diceblek ngono ya. Tuwak ngono. Bagi orang Mekah yang semacam itu guyon. Bagi orang Madinah yang semacam itu pelecehan, penghinaan. Nawesu. Aku pikiran beliau itu aku salah apa kok dihina, ditapuk, dilecehkan. Beliau itu spontan mengatakan, "Ya lal Ansor, teman-teman Ansor tolong saya, aku dihinakan, aku dilecehkan." Suasana hati panas ya, barusan selesai perang. Langsung bangkit berdiri, langsung ngambil pedang. Jadi langsung ambil pedang. Teman-teman Ansor datang, wis geruduk ngono ya. Ganti teman yang muhajirin yang takut. Iki aku salah opo? Wah, aku pengen ngejak guyon. Lo kok malah dikerutuk sama teman-teman Ansor. Orang muhajirin takut toh. Nah, selesai takut, maka beliau itu langsung teriak, "Ya lal muhajirin, teman-teman muhajirin tolong aku." Teman-teman muhajirin melihat teriakan itu langsung berdiri. Dua kelompok ini sudah siap dengan pedang masing-masing. Hampir perang saudara. Rasulullah SAW mendengar ada peristiwa itu, keluar dari kemahnya. Kata sebagian riwayat hadis, beliau itu pakaiannya belum lengkap. Jadi kayak pakai
Kayak pakai sarung kira-kira zaman ini sak bloder dhuwur durung pakai kaos, durung pakai baju. Lari nyini ke tengah-tengah mereka. Lalu beliau mengucapkan kalimat kondang. Abida wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah jadi masih ada seruan-seruan jahiliyah padahal aku masih di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan yang kayak begini karena ini adalah ini perbuatan yang sangat busuk. Ini perbuatan, ini seruan yang sangat busuk. Orang-orang Ansor minta tolong teman-teman Ansor. Teman-teman Ansor gak cross check berita pokoknya boloku yo tak belo, salah bener tak belo. Teman Muhajirin mau begitu, pokoknya iki boloku, salah bener tak belo. Dan itu ta'assub. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan dua nama, dakwal jahiliyah, yang pertama, yang kedua muntinah, yang bau busuk. Jika itu kelompok yang dibentuk oleh Allah, langsung langsung dikoordinasikan kalau bahasa kita sekarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ ada manusia-manusia mulia di kalangan Muhajirin ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Di kalangan Ansar ya ada Sa'ad ibn Ubadah dan ada yang lain. Itu aja dikatakan oleh beliau dengan dakwal jahiliyah, apalagi yang lain. Dan ini ya kawan, itu meskipun bungkusnya api, nih kalau sampai muncul ta'assub itu dakwah jahiliyah. Itu dakwah al-jahiliyah. Mau itu adalah kelompok sekelas yayasan, mau itu adalah bagian-bagian di bawah yayasan. Ana beberapa kali mengingatkan ya kawan. Jadi yayasan kan ono lajnah taklim, ono lajnah opo. Iki tukaran gara-gara sing iki mbela iki mbela iki. Iku ta'assub ya kawan. Dan itu dakwah jahiliyah meskipun antum di bawah Al-Furqan. Ini meskipun aku tadi suka ini kasih terus kok kebablasan kok ini gak karu-karuan. Tapi intinya ya kawan, itu kan kelompok gitu. Itu kan kelompok. Jadi di situ ada ketuanya, di situ ada orang-orangnya, di sini juga ada ketuanya, ada orang-orangnya. Meskipun sama-sama di bawah ana, tapi ini juga kelompok. Kalau ini sudah ta'assub dengan ini, sudah ta'assub dengan ini, maka itu adalah dakwah jahiliyah yang muntinah. Pokoknya salah bener, iki bener. Salah bener, iki bener. Jadi masalah. Jadi masalah. Lah, kalau tiga ini muncul dan ada, maka itu adalah tahazzub mamduh. Tahazzub yang mamduh. Jadi landasannya benar, aktivitasnya benar. Ini gampang nih. Yang paling sulit itu yang ketiga ini. Ta'assub, memunculkan ta'assub. Landasan benar banyak, kawan. Enggak ada yayasan landasannya elek itu ra ono. Kecuali yayasan narkoba atau apa. Yayasan ya Allah. Terus aktivitas nih yayasan itu kebenaran, itu benar ya kawan. Tapi yang sering jadi masalah adalah kebenaran ini sering memunculkan ini ta'assub. Yang memunculkan itu ta'assub, dan itu yang sering jadi masalah di lapangan. Lah kalau sudah muncul ta'assub, maka yang terjadi adalah kelompok itu jadi tercela. Yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Allah, insyaallah ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.